Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari mata kuliah Etika Profesistik atau yang disingkat dengan etik, yaitu tentang tinjauan umum etika. Untuk pokok pembahasan itu ada 4, yaitu tentang pengertian etika, pengertian moral, pengertian norma, dan yang keempat tentang etika dan teknologi. Oke, saya akan masuk pada penjelasan pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian etika. Di sini pengertian etika yang akan saya jelaskan adalah pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988. Dalam kamus ini dijelaskan tentang 3 pengertian etika. Pengertian yang pertama adalah bahwa etika adalah tentang ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, dari pengertian pertama ini bisa kita lihat bahwa seseorang itu baik atau buruk bisa kita lihat dari pelaksanaan hak dan kewajibannya. Ya, jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut berperilaku baik. Sebaliknya, jika tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut dapat dikatakan berperilaku buruk atau bisa disebut juga dengan tidak beretika. Kemudian pengertian yang kedua adalah bahwa etika merupakan kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa etika bisa kita lihat dari akhlak atau perbuatan seseorang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menilai apakah seseorang itu baik atau buruk. Ya, bisa dilihat dari misalnya bagaimana cara dia bergaul, atau bisa kita lihat bagaimana caranya dia dari sopan santun yang dia perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara berperilakunya kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih kecil, ya, itu kita bisa melihat seseorang itu baik dan buruk, ya. Kemudian pengertian yang ketiga adalah bahwa etika yaitu nilai mengenai benar atau salah yang dianut di masyarakat. Nah, pengertian yang ketiga bahwa seseorang itu baik atau buruk itu tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, ya, tapi perbuatan dia baik atau buruk bisa juga ditentukan dari nilai yang dianut di masyarakat sekitar, ya. Jadi dari pengertian yang ketiga ini kita tidak bisa memiliki prinsip EGP, emang gue pikirin, ya, atau bertindak semau gue gitu, ya, karena di sini kita memiliki bisa dikatakan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri tapi hidup di tengah masyarakat, maka segala tindak tanduk atau akhlak dan perbuatan kita itu akan dinilai oleh masyarakat sekitar, ya. Nah, apakah perbuatan kita baik atau buruk itu akan dinilai oleh masyarakat sekitar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian baik di sini adalah sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Atau bisa dikatakan sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif. Ya, jadi kita nilai saja diri sendiri, ya, ketika seseorang mengapresiasi perbuatan kita dengan senyum, ya, atau dengan dengan ucapan dengan ucapan ya selamat atau dan sebagainya, maka bisa kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan adalah
baik ya. Sebaliknya, jika perbuatan yang kita lakukan tidak menyenangkan orang lain, ya, maka bisa dikatakan perbuatan kita itu adalah perbuatan buruk. Ya. Artinya perbuatan buruk di sini adalah segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang dianut di masyarakat sekitar ya, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya tentunya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain mungkin berbeda ya. Misalnya pada suku Jawa dengan suku Batak ya, tentunya norma-norma yang berlaku itu berbeda. Maka kita harus menyesuaikan tingkah laku kita, akhlak kita sesuai dengan kondisi masyarakat yang berlaku di sekitar kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari mempelajari etika di sini adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu ya. Terutama di sini di mata kuliah etik, kenapa kita mempelajari tentang etika ya, agar kita memiliki konsep yang sama pada perilaku dalam profesi kita sebagai orang IT gitu ya, karena perkembangan teknologi dan informasi ini selain memberikan pengaruh yang baik, ada juga yang memberikan pengaruh yang buruk ya. Ya bagaimana agar nanti pengaruh yang buruk itu tidak kita terapkan dalam perbuatan keseharian kita sebagai orang IT nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita masuk kepada moral ya. Jadi intinya etika itu tadi adalah nilai baik atau buruk yang bisa kita lihat dari kegiatan keseharian kita ya, yang dimana baik dan buruknya itu juga dapat ditentukan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Kemudian moral ini berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan mos, artinya adat kebiasaan. Secara etimologis, moral sama dengan etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang. Ya. Jadi sama ya, etika dan moral. Ketika kita berbicara etika berarti itu moral, tapi moral lebih kepada adat kebiasaan. Jadi akhlak atau perilaku yang biasa kita perlihatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di sini menurut Lawrence Kohlberg dalam buku Wahyono tahun 2006 pada halaman 6, beliau mengatakan bahwa moral ini mengalami perkembangan, yaitu ada 3 tahap perkembangan dari moral ya, yaitu tingkatan yang pertama disebut dengan konvensional, prakonvensional, tingkatan yang kedua disebut dengan konvensional, dan tingkatan yang ketiga itu disebut dengan pasca konvensional. Nah, dari 3 tingkatan ini kita melihat perkembangan etika mulai dari bayi gitu ya, sampai dengan mulai dari kita anak-anak ya, anak kecil sampai dengan dewasa ya, maka moral ini mengalami perkembangan. Oke, kita lihat tingkatan pertama yang disebut dengan prakonvensional. Pada tingkatan 1 ini etika mengalami 2 tahapan perkembangan ya, yaitu orientasi kepatuhan dan hukum, dan tahap yang kedua adalah orientasi minat pribadi. Ya, jadi tingkatan 1 ini adalah perkembangan moral yang biasa dimiliki oleh anak-anak ya. Anak-anak di sini anak-anak yang anak-anak usia berapa TK ya, yang sudah bisa tahu baik dan buruk ya, misalnya tahu dan baik dan buruk. Jadi di sini walaupun tidak memungkinkan, orang dewasa juga memiliki perkembangan moral pada tahap 1 ini. Nanti silakan dievaluasi sendiri-sendiri ya, perkembangan
moral kita sudah sampai tahap yang mana, apakah masih sampai tahap 1, apakah sudah sampai tahap ketiga ya. Jadi tingkatan ke-1 ini biasanya moral yang dimiliki oleh usia anak-anak ya, yaitu yang pertama orientasi kepatuhan dan hukuman. Di anak-anak biasanya mengetahui atau menilai baik dan buruk itu dari hukuman yang dia terima ya. Ketika orang tuanya memberi hukuman dalam bentuk teguran, maka mungkin anak-anak itu masih akan menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu masih dikatakan baik ya. Atau ketika orang tua memberikan pujian terhadap perbuatan yang dia lakukan, maka dia akan menilai bahwa perbuatan yang dia lakukan itu baik ya. Sementara ketika orang tua memberikan hukuman pada perbuatan yang dia lakukan, maka anak-anak akan berpikir bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah buruk ya. Semakin keras hukuman yang diberikan dari orang tua, ya, maka anak-anak akan berpikir perbuatan itu sangat buruk sekali ya. Jadi biasanya orang tua mulai dari negar, kalau sudah ditegar nggak dikerjain juga kan biasanya diberikan hukuman ya yang lebih dari sekedar teguran ya. Jadi kalau masih ditegur berarti kita masih, perbuatan kita masih bisa ditolerir, berarti masih dianggap baik. Tapi ketika sudah diberikan hukuman, maka kita akan anak-anak akan menganggap bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah buruk. Jadi tahap yang kedua dari perkembangan moral anak-anak adalah orientasi minat pribadi. Jadi apa untungnya buat saya? Nah, anak-anak juga menilai perbuatan baik dan buruk adalah dari manfaat yang dia dapatkan ya. Jadi biasanya anak-anak ketika dia nanti akan melakukan perbuatan buruk, dia minta sesuatu. Ya misalnya ibunya menyuruh belajar itu kan perbuatan baik. Tapi anak-anak biasanya memberikan sebuah penawaran, iya belajar tapi nanti berikan ini gitu ya. Nah, berarti perbuatan baik dan buruknya itu adalah dilihat dari ketika saya lakukan ada keuntungan nggak buat saya. Jadi biasanya kan orang tua kalau nyuruh sesuatu nanti ada hadiahnya, kalau ada hadiahnya berarti perbuatan. Tapi kalau tidak ada hadiahnya yang nggak dijalanin berarti itu perbuatan. Nah, apakah kita masih dalam perkembangan moral anak-anak? Silakan dievaluasi sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua atau konvensional, ini biasanya dimiliki oleh anak-anak usia usia SD, mungkin bisa ya SD ke atas ya, SD ke atas di mana di sini tingkatan kedua atau konvensional moral mengalami dua tahapan perkembangan, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik, dan tahap yang kedua adalah orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Nah di sini kalau tadi di usia anak-anak dia melihat perbuatan baik dan buruk itu adalah dilihat dari keuntungan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau di tingkat kedua ini anak-anaknya sudah bisa melihat sudah bisa mulai membuat sudah mulai bisa mencari muka gitu ya, sudah bisa mencari muka, sudah bisa kalau saya nanti berbuat seperti ini pasti nanti akan ada dapat imbalan ini, seperti itu ya. Sudah tahu bahwa kalau saya mau dapat hadiah dari orang tua maka saya harus belajar, maka dia belajar gitu ya. Kemudian juga apa yang dia lakukan baik dan buruk juga karena tahapan yang kedua adalah karena sudah tahu hukum dan aturan yang berlaku ya. Misalnya di sini kalau saya mencuri, saya tahu bahwa nanti akan dihukum ya, akan mendapatkan hukuman ya. Jadi tingkatan perkembangan ini biasanya usia remaja ya. Usia remaja ini sudah mengetahui bahwa kalau saya mencuri akan dapat hukuman dari misalnya pihak yang berwajib ya di sini.
Kemudian perkembangan yang ketiga adalah moral mengalami perkembangan pada pasca konvensional ya. Di sini mengalami dua tahap perkembangan disebut dengan orientasi kontrak sosial, dan yang kedua tahap prinsip etika universal ya. Jadi di sini manusianya ya sudah mengalami jadi kalau di tingkat kedua anak-anak masih dalam diri individu ya, tapi kalau di tingkat yang ketiga ya remajanya di sini remaja yang sudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ya, sudah mulai memperhatikan bagaimana terlihat baik di masyarakat sekitar. Bahkan pada tahap yang kedua ini prinsip etika universal, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan sekitar menjadi baik ya. Artinya ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk mendakwahi seseorang, berarti tingkatan moral kita sudah mengalami pada tahap yang ketiga. Untuk etika moral di sini ya, etika atau moral di sini memiliki yang namanya sanksi ya. Jadi perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan, jadi dalam aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia ini ada dua sanksi yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat sebuah pelanggaran etika, yaitu yang pertama sanksi sosial yaitu berupa teguran dari masyarakat, bahkan sampai pengucilan dari masyarakat ya. Jadi ketika kita berbuat tidak baik, mungkin dianggap tidak baik menurut masyarakat, mungkin pertama kita ditegur ya. Kalau ditegur nggak mempan, mungkin kita bisa sampai dikucilkan, bahkan sampai diusir dari lingkungan masyarakat kita ya. Dan sanksi yang kedua adalah sanksi hukum, berarti perbuatan yang kita lakukan ini melanggar dari segi hukum pidana dan hukum perdata. Dan yang terakhir adalah tentang etika dan teknologi ya. Seperti kita ketahui bahwa teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Ya tentunya ada beberapa dampak dari perkembangan teknologi di sini ya, di mana salah satunya adalah kehadiran teknologi membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami ya. Misalnya di sini otomatisasi mesin, jadi apa-apa dilakukan mesin ya, maka sense of human yang alami kita membuat kewaspadaan kita lambat ya. Contohnya di sini misalnya dari beberapa contoh yang pertama dari cara orang berkomunikasi ya, misalnya dari surat atau dari cara orang berkomunikasi, misalnya sekarang sampai dengan WA ya, ini bisa kita lihat dari tutur kata seseorang ya yang sense of human-nya melemah gitu ya, kurang peka terhadap orang lain jadinya seperti itu. Kemudian misalnya kita bisa lihat juga dari misalnya aplikasi orang berzakat ya. Jadi apa-apa sekarang sudah melalui berbasis web ya. Jadi nggak ketemu secara langsung ya. Misalnya dalam orang menyerahkan zakatnya, salah satu implikasi dari adanya silaturahmi yang tertunda. Sehingga emosi atau touch yang semakin tumpul karena jarak dan waktu yang semakin bias oleh teknologi informasi ya. Jadi itu beberapa dampak buruk yang ditimbulkan dari teknologi ya. Jadi kan tadi ya dari teknologi informasi kita tidak berhadapan langsung kepada orang lain, sehingga dari cara kita berbicara, dari tutur kata kita juga berubah secara total gitu ya. Beda ya kalau kita ngomong face to face dengan ketika kita mungkin di WA, mungkin malunya kita sedikit hilang ketimbang ketika kita berbicara secara langsung ya.
Seperti itu mungkin nanti untuk materi secara lebih lengkapnya dapat kalian pelajari pada materi yang ada di dalam LMS-nya ya. Kemudian juga mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih detail dengan dosen mata kuliah pada kelas Anda ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.